Film Superman 2025 yang disutradari oleh James Gunn bentar lagi akan dirilis nih ya, kalau berdasarkan tanggalnya itu sekitar tanggal 11 Juli dan konon katanya di Indonesia akan dirilis lebih awal gitu ya. Nah, cuman di film ini ada apa ya? Ada beberapa hal yang menarik gitu yang pengen kita bahas dari sisi marketing ya. Berikut saya akan ulas film Superman 2025 versus ya film Man of Steel versi Zack Snyder. Teman-teman, kalau teman-teman yang fanbase-nya film-film superhero ya, kayak Marvel, DC gitu ya, pasti ngikutin tuh ya, hiruk pikuk dinamika yang terjadi di DC Universe ya. Kita tahu DC Universe itu sudah rilis, walaupun saya bukan apa ya, bukan yang menggandrungi banget gitu ya film-film superhero gitu. Cuman saya suka aja gitu. Jadi kalau teman-teman ngikutin film-film DC yang terakhir gitu ya, ada The Flash, kemudian ada Aquaman, kemudian ada Wonder Woman, terus Man of Steel, Batman gitu ya. Ini dan terakhir bahkan film Justice League ya. Justice League itu juga cukup menarik menurut saya filmnya gitu ya, dengan beberapa plot cerita dan keseruan dari masing-masing superhero-nya ya. Ada Batman, Superman, kemudian ada Wonder Woman, Aquaman, dan juga Flash, dan Cyborg satu lagi. Nah, cuman kembali ke film Superman 2025 ini ya, yang akan disutradarai oleh James Gunn ya. Ini menurut saya cukup menarik gitu ya, diskusi yang terjadi di sosial media. Kenapa? Karena memang kita tahu ya, James Gunn ini masuk di tengah-tengah di manajemennya DC, dan dia pun mendeklar akan merombak gitu ya, akan merombak DC Cinematic Universe ya, akan dirombak, akan diganti semuanya, termasuk film Superman yang sebelumnya diaktori oleh Henry Cavill gitu ya. Kita sama tahu film Man of Steel yang diaktori oleh Henry Cavill ini cukup membuat audiens tuh wow, terpesona gitu ya, karena memang sisi dark dari film gayanya Zack Snyder ini cukup membuat sentuhan baru gitu ya, membuat sentuhan baru, kan memang semangatnya Zack Snyder itu memposisikan Superman itu literally ya alien gitu ya, literally alien yang mempunyai kekuatan super layaknya dewa gitu, sehingga kemasan filmnya sedikit dark dan kostumnya pun lebih gelap gitu ya, dengan gaya-gaya memposisikan Superman itu seperti halnya dewa-dewa di zaman kehidupan Mesir kuno mungkin ya, seperti itu gitu. Nah, dan sedikit banyak film Man of Steel memang cukup meraih respon positif ya dari market gitu ya. Ditambah lagi euforia terhadap Henry Cavill ya. Kita tahu Henry Cavill yang suka main game, kita tahu Henry Cavill yang kemarin juga terlibat di film Marvel ya, filmnya Wolverine sama Deadpool. Ya, ada Henry Cavill sana ini cukup heboh gitu. Dan gak lama James Gunn merilis dia akan film Superman yang secara tone, yang secara vibe-nya itu berbeda banget gitu ya sama filmnya Man of Steel Zack Snyder gitu. Kalau Zack Snyder Man of Steel yang dark gitu ya. Kalau filmnya Superman 2025 ini lebih berwarna, colorful gitu ya, lebih humanis lah kalau bahasanya James Gunn gitu, kalau saya lihat dari beberapa tanggapannya ya, si James Gunn gitu di beberapa podcast dan juga liputan media. Nah, yang saya lihat di sosial media ya, setidaknya di Facebook, di X, saya lihat banyak grup-grup fanbase itu mulai compare gitu ya, mulai banding-bandingin gitu ya, apalagi sampai ada grup fanbase yang khusus Zack Snyder ya, Superman versi Zack Snyder gitu, Snyder first istilahnya gitu. Banding-bandingin, wah filmnya Superman-nya James Gunn ini cupu ya, jelek gitu ya. Apalagi kalau kita celana dalam di luar gitu ya, pakai sempaknya di luar gitu. Nggak kayak Superman-nya Zack Snyder gitu, nggak kayak Superman-nya Henry Cavill yang kalau teman-teman lihat di filmnya kan, baju kayak keren banget gitu. Kalau sedangkan filmnya James Gunn, Superman-nya James Gunn ini kayaknya udah kayak bajunya kebesaran, kemudian juga si pemerannya ya, pemeran Superman 2025 ini si David Corenswet ya. David Corenswet sendiri dia
uh, badannya nggak seseterek gitu ya, segemuk yang seatletisnya si Henry Cavill gitu ketika di film Man of Steel. Dan ini terjadi perdebatan, saling apa ya, kalau dari kubunya Zack Snyder ya, itu yang ngejelek-jelekin, filmnya Superman-nya James Gunn jelek lah gitu. Terus apalagi ngelihat cara pakaiannya dan segala macam gitu. Jadi intinya dari seolah-olah nih komunitas fanbase-nya Superman versi Zack Snyder itu benar-benar nggak suka sama Superman versinya James Gunn ya, yang menurut para fansnya Snyderverse ini ya, Superman versi Zack Snyder ini jelek lah Superman-nya James Gunn ya. Di sisi lain James Gunn terus merilis teaser-teasernya dari film-filmnya, trailernya dirilis, kemudian behind the scene-nya juga dirilis gitu ya. Ya ada yang muji ya, cuman kalau saya lihat banyak yang mencaci itu dari yang pada ngefansnya sama versinya Zack Snyder gitu. Dan ini terjadi ya di sosial media, di media online yang ngebahas mengenai entertainment gitu ya, membanding-bandingkan gitu ya. Bahkan statement terakhir dari James Gunn, dia bilang, saya pengen punya Superman tuh yang humanis gitu ya, yang badan berotot-otot besar gitu ya. Kemudian seperti kalau kalimat itu kayak baju Superman itu sudah orang pakai kaos basah, dia nggak pengen kayak gitu. Karena kita tahu di filmnya Superman-nya Zack Snyder itu shiny ya, bajunya itu berkilau gitu, bajunya si Superman-nya Henry Cavill gitu. Sedangkan kalau di yang versinya David Corenswet ini kan ya kayak biasa gitu kelihatannya gitu. Dan beberapa rilis memang cukup menarik dari trailer yang dikeluarkan oleh James Gunn untuk versi Superman 2025. Cuman kembali ya itu tadi, saya lihat kok di sosial media kok ini sering banget berantem gitu ya, saling adu pendapat ya dari kubu Snyder dan kubu James Gunn itu saling jelek-jelekin gitu ya. Kalau dari James Gunn sih terus dia konsisten menunjukkan bahwa ini beda ya, ini lebih bagus dan seterusnya. Nah, lantas apa dari sisi marketingnya gitu ya? Dari sisi marketingnya menurut saya ini cukup menarik gitu ya, karena dengan adanya dialog ya, dengan adanya kontroversi di sosial media ya, ini sebuah brand dalam konteks Superman itu akan terus jadi bahan obrolan gitu. Ya karena memang fanbase Superman itu kan besar ya. Kita bicara kalau Superman ini sebuah brand ya, maka fansnya cukup banyak sekali gitu ya. Tapi dengan adanya kontroversi dan saling debat, saling adu argumen ya, bahkan saling mencemooh gitu ya, antara kubunya fanbase-nya Superman versi Zack Snyder dengan fanbase-nya Superman versi James Gunn, ini membuat Superman itu as a brand gitu ya, baik versi siapapun itu akan terus dibicarakan di sosial media. Ya, akan terus dibicarakan di sosial media. Akan orang tahu ya, terlepas itu sebuah kritik, terlepas itu sebuah pujian ya. Ini karena ada dua pihak yang berseteru ya, saling memperdebatkan ya, bahkan saling menjelek-jelekan satu sama lain ya. Ini akan menjadi hal yang positif. Ya, akan menjadi hal yang positif dari sudut pandang peningkatan awareness, dalam sudut pandang menjaga awareness ya. Sehingga Superman itu menjadi bahan pembicaraan terus-menerus di kalangan fanbase dan juga mungkin orang-orang awam gitu ya. Mungkin kalau kita bicara circle-nya ada yang memang fanbase khusus ya Superman, tapi mungkin ada orang-orang yang kayak saya nih yang cuman penikmat aja gitu. Tapi sedikit banget saya akan terpapar gitu ya terkait hal-hal dengan Superman tadi gitu ya. Itu jadi menurut saya ini hal yang positif ya. Saya nggak tahu apakah ini memang by design gitu ya. Karena kita pernah ada satu filmnya Sonic ya. Kita ingat Sonic ketika awal-awal pengen tayang gitu ya, dia merilis trailer film yang Sonic itu culun lah gitu ya, nggak sesuai seperti yang gambaran di komik gitu ya, di komik atau di video game gitu. Tapi nggak lama kan akhirnya di launching filmnya, ternyata sesuai dengan persepsi yang kita bayangkan selama ini ya, sosok Sonic itu. Nah,
berita buruk tadi ya, berita jelek tadi, berita kontroversi tadi ya, ketika itu terekspos di media sosial media dan menjadi viral, itu menjadi satu bahan yang menarik untuk menciptakan virality gitu ya. Kayak Sonic tadi rilisnya jelek, atau pas lagi launching bagus, akhirnya viral, orang pada ngomongin, dan akhirnya orang jadi ngeh, jadi aware, dan akhirnya mau nonton film tersebut. Dalam konteks Superman juga sama kalau menurut saya ya, walaupun terjadi perdebatan, dan ini sebenarnya menjadi hal yang positif gitu, menjadi hal yang positif sehingga audience ya menjadi tetap aware, dan isu ini terus menghangat gitu ya sampai nanti launching ya. Kalau launchingnya kalau di sekitar tanggal 11 Juli ya, sebentar lagi gitu ya, sampai launching, dan akhirnya orang, dan ini nanti akan jadi hype tersendiri karena sedikit banyak pasti akan menimbulkan sisi penasaran ya, penasaran orang, kayak gimana sih, emang bener kayak begitu, tapi trailer keren dan seterusnya gitu. Akhirnya orang akan datang menonton film Superman, dan nantinya harapannya bisa menuai kesuksesan ya. Karena ini penting teman-teman ya, kalau kita mau bicara launching sebuah produk, kalau kita konteksnya produk ya, kita sebisa mungkin mengkondisikan market sebisa mungkin untuk awareness-nya tuh terjaga gitu ya. Makanya biasa kalau launching produk tuh ada teaser ya, kalau di film kan bisa ada trailer dan sebagainya gitu. Nah ini penting, dan kita berusaha sebisa mungkin supaya kalau dalam konteksnya film ya, trailer yang kita rilis itu banyak penontonnya gitu. Ini kan menjadi indikator ya ketika rilis di YouTube resminya, wah ada berapa nih yang view nih, ada peningkatan atau tidak gitu. Nah ini menjadi indikator sukses atau tidaknya ketika sebuah film dirilis gitu ya. Makanya penting banget ya supaya topik mengenai Superman dalam konteksnya film Superman ya, ini terus dibicarakan ya, terlepas itu berupa perdebatan, diskusi, kontroversi dan sebagainya gitu. Sama halnya ketika film Wolverine dan Deadpool ya, Deadpool and Wolverine ya, itu juga kan si pemeran Deadpoolnya namanya siapa saya lupa ya, itu juga terus ngomong-ngomongin ya di sosial medianya dia, diomong-ngomongin, diulang-ulang ya, sampai akhirnya film Deadpool and Wolverine sukses gitu. Nah tinggal pertanyaan nih, tanggal 11 sebentar lagi nih ya, Superman terus diomong-omongin, dibahas di sosial media dan juga di media-media entertainment ya. Pertanyaannya, apakah nanti akan mendulang kesuksesan? Nah, apakah teman-teman akan nonton? Apakah mendulang kesuksesan? Ya, kita lihat apakah strategi ini berhasil, apakah diskusi-diskusi sumbang, obrolan-obrolan sumbang, kritikan-kritikan sumbang mengenai versinya Superman versi James Gunn ini bisa meningkatkan awareness, dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah penonton Superman ya. Karena James Gunn ini nggak kaleng-kaleng loh ya. James Gunn ini dia tuh yang sutradara film Guardian of Galaxy ya, dari volume 1, volume 2, volume 3. Banyak film Guardian of Galaxy kurang keren apa filmnya gitu ya. Dia juga sutradara film The Suicide Squad ya, tahun 2021 ya. Jadi emang sutradara keren sebenarnya James Gunn ini ya. Jadi kebayang gitu ya, film Superman pasti akan keren juga sih kalau menurut saya ya, karena dia memang udah pengalaman untuk bikin film-film yang keren. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat hari baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.